في هذه الليلة سنبدأ بكلمة رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جاجامادا، ثم خطاب الافتتاح من مركز مناظرات قطر، بعد ذلك الأسئلة والأجوبة إلى مركز مناظرات قطر، ثم المادة الأولى بعنوان أنواع المناظرات والقضايا، وأخيرا الأسئلة والأجوبة. إذا كان لدى المشاركين أي أسئلة فلتتفضلوا بكتابتها في قسم الدردشة جنشات أو في قسم الأسئلة والأجوبة، ثم ستقوم اللجنة بقراءة الأسئلة واختيار الأسئلة. Kalau ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat. وبدون أي إطالة، أرجو من رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جاجامادا أستاذة زلفى بورنماواتي أن تلقي خطابها، وعليها فلتتفضل مشكورة. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa'idah. Sa'id Mubarak. Alhamdulillahi rabbil alamin fi hadhil lailah al mubarakah nastati'u an najtami'a fi hadhil ghurfah asyarifah. Al-awwal al-mukarram Ustadz Muhammad Salman Ali min markaz munadharah Qatar wa jami'i a'dha'i markaz wa kadzalika al-musyarikun al-kiram alladzina yahduruna fi hadzal yaum fi hadhil qa'ah al-mubarakah. Wa kadzalika syukran katsiran aqulu li Ra'isatil jalsah Mbak ala i'ta'i hadhil fursah li an ulki kalimatan au kalimataini wakilan min Indonesia khasatan min Jami'ah Gajah Mada li an nuwasil at-ta'awun baina Indonesia wa Qatar li iqamati tadribatil munadharah al-ilmiyah allati satubda'u mundu hadzal lail wa adunnu hadhihi fursah kabirah wa adimah wa aliyah wa ghaliyah aidan lana li an na'rifa kaifa naqumu bil munadharah al ilmiyah al jayyidah wa alal khas fi darajah al alamiyah. Adunnu qad fatahana lana markazu munadharat Qatar li kay nastati'a an nusyarika al musabaqah al alamiyah fil mustaqbal. Arju hadhil munasabah satakunu baban lana likullina fi Indonesia li an nashtarika fi al barnamaj al ukhra fil mustaqbal. Wa syukran jazilan marrah tsaniyah aqulu li Ustadz Muhammad Salman Ali ala kulli husnihi li mursyid li irsyadati auladina fi Indonesia tulabina fi jami'at fi Indonesia wa adunu hadihi adimah jiddan hinama araftu anal musyarikina fi hadal yaum aktsar minal mi'atain raqma rubama fi hadzal yaum lam yusyarik jami'an walakinna arju fil mustaqbal sayusyarikuna kulluna fi hadhil fursah al jayyidah wa adunnu hadhil kulaimah qasirah jiddan tarhiban lana wa tarhiban lakum wa khasatan tarhiban li markas munadharah Qatar wa tarhiban aidan li jami'i auladina wa banatina min anha'i Indonesia wa adunnu hadhil fursatukum minasyabab fi Indonesia li antakunu mujadilina au munadirina al jayyidina fil alam wa hadhil fursah wa narjukum li antusyariku hadhil barnamat istiqomatan li anna adunu al bidayah wa babud dukhul
walakinna hinama nusyarik al-banamaj al-istiqomah hadihi hiya dalilu ala najahina fi kulli syai' falidhalika natlubu minkum limuddah rubama kam yauman Mbak Ala arba'ah ayam 3 أيام. kam 3. ثلاثة لمدة 3 أيام أظن هذه الفرصة جيدة ومرحبا تعلموا جيدا وشكرا ألف شكرا على كل اهتمامكم وفي الأخير نحن أنا كوكالة من أبائكم ربما من جامعاتكم جميعا ربما هذه la astati an akul syai'an akhar ila syukran wa syukr ilahuna kalami wa afwan in wajadtu minil khata lakumun najah syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أستاذة زلفى على خطابها جزيل الشكر. والآن ننتقل إلى الحدث التالي وهو إلقاء المادة والتي سوف تكون بعنوان أنواع المناظرات والقضايا والتي سيلقيها أستاذ محمد سهني أرجة سفير مركز مناظرات قطر وخريج أكاديمية النخبة من مناظرات قطر وعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آسف ما أستخدم اللابتوب لعدة أمور وإن شاء الله في هذه الفرصة ستلتقون معي وإن شاء الله سنناقش فيما يتعلق عن أمور المبادئ الأساسية في المناظرات في اللغة العربية. Selamat malam teman-teman dari berbagai macam instansi dan kampus. Insyaallah dalam 3 hari ke depan kita mungkin akan sharing atau mungkin akan berbagi tentang sistem mungkin yang telah dipakai di Qatar Debate. Dan yang saya harapkan adalah pada pertemuan malam hari ini saya lihat banyak teman-teman yang masih aktif di berbagai kampus dan instansi yang memiliki komunitas debat bahasa Arab. Semoga nanti bisa setidaknya ada perubahan baik itu di sistemnya ataupun di event-event yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Karena besar harapan kita dari dibuatnya acara seperti ini, melihat dari banyaknya jumlah event debat bahasa Arab di Indonesia merupakan salah satu event terbanyak yang pernah ada di dunia, setahu saya. Karena kalau kita lihat dari negara-negara lain, bahkan seperti negara tetangga kita, itu tidak sesering kita memiliki event debat bahasa Arab. Lalu kita mungkin bisa dipastikan, apalagi khususnya di Tanah Jawa, khususnya di UIN, pasti mereka memiliki event bahkan mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali. Nah, ini adalah sebuah potensi besar. Akan tetapi mungkin selama ini kendalanya adalah tidak adanya sistem atau tidak adanya satu pemahaman yang mana membuat setiap orang yang ikut di event-event tersebut harus beradaptasi dengan sistem dari setiap event yang berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Maka dari itu besar harapan saya perkumpulan kita pada malam hari ini setidaknya nanti masih ada teman-teman di sini yang domisioner atau yang masih aktif di kampus yang memiliki jabatan nanti bisa setidaknya menerapkan walaupun tidak bisa 100% setidaknya beberapa
hal poin-poin penting demi berkualitas atau menambah mutu dunia debat bahasa Arab di Indonesia. Karena melihat dari besarnya peluang yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Kemudian sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan, saya Muhammad Sahani Arja. Dalam kesempatan ini insya Allah akan menemani teman-teman semua. Saya ditugaskan dari Markas Munazarat Qatar untuk menyampaikan terkait tentang Al-Munazarah, Al-Mabadi Al-Asasiyah fil Munazarah. Saya alumni Elite Academy Qatar Ribet angkatan ketiga. Kemudian masuk tahun 2019 waktu itu. Kemudian setelah itu selesai tahun 2021 bulan Juni. Kebetulan juga senior-senior kita juga sudah ada yang beberapa yang masuk di Akademiatun Nukhbah, masuk yaitu Profesor Dr. Ustadz Agung Mutakin dan juga Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Seperti itu. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ke depan teman-teman tidak usah sungkan karena di sini kita bukan untuk mengajar, tapi kita di sini adalah untuk sharing. Jadi seperti itu. Diharapkan kepada teman-teman nanti, narju tafa'ulakum. Kami minta interaktif dan teman-teman semuanya tidak diam saja, jadi aktif nanti bertanya kira-kira apa yang kurang jelas yang nanti kita sampaikan bersama. Naam, nabda minal awal. Mungkin lillajnah izhar asyashah. في البداية إن شاء الله سنتحدث فيما يتعلق عن أنواع المناظرات. في الأول في البداية سنتحدث عن أنواع المناظرات. Di pertama ini kita akan membahas tentang pembagian macam-macam debat yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Hal mungkin asyashah? Khalas? Halaman pertama ya, ada anwa'ul munadharat. Al-munadharat, anwa'ul munadharat. Di hadhihi al-munasabah thayyibah sanaqum bi bahath an anwa'il munadharat. Macam-macam debat. Yang pertama ada namanya al-munadharat al-hayatiyah. Hadza ghaliban ma yahdus fi hayatina al-yawmiyah. Masalan antara seorang ayah dan seorang anak. Ada ayah misalkan yang menyuruh anaknya untuk pergi ke warung membeli sesuatu, sementara anaknya tersebut misalkan masih sibuk bermain game, maka dia di situ akan mengeluarkan alasan dia kenapa kok dia bisa nggak mau disuruh. Seperti itu. Ini namanya al-munadharat al-hayatiyah. Sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ada sahal. Mungkin setiap dari kita ini pasti paham lah al-munadharat al-hayatiyah. Yang kedua adalah al-munadharat at-tanafusiyah. Perdebatan yang bersaing, yaitu seperti championship, butulah, perlombaan. Ini namanya al-munadharat at-tanafusiyah. Nanti ini insya Allah yang akan kita bahas di beberapa kesempatan yang akan datang. Kemudian ada namanya al-munadharat al-isti'radiyah. Munadharat al-isti'radiyah ini adalah munadharah untuk dipertunjukkan. Jadi bukan untuk mencari solusi. Nah, ini adalah anwa'ul munadharat. Mungkin materi pertama ini mungkin sudah paham dari bagi teman-teman semua karena ini materi yang sangat besar. Jadi intinya munadharat itu adalah untuk mencari solusi atau untuk mencari hasil, untuk mencari apa kira-kira tujuan yang akan kita capai seperti itu. Slide ba'dah, slide-nya. Nah, di dalam munadharah itu ada namanya al-qadaya. Jadi di dalam munadharah itu ada namanya judul mosi. Jadi mosi itu di dalam kalau di markas munadharat Qatar, mosi itu dia dibagi dalam beberapa macam. Jadi nanti mosi ini kalau dia berbeda berarti nanti cara menganalisisnya juga beda. Nah, di markas munadharat Qatar itu
mosi itu ada 3 bagian. Di sini ada namanya qadayal mabadi, kemudian ada qadayat taqyim, ada qadaya as-siyasah. Jadi judul yang ada di Markaz Munadharat itu ada 3 macam. Dari secara global itu ada 3 macam. Yang pertama, qadaya al-mabadi, namanya qadaya al-mabadi. Yang kedua, qadaya taqyim. Yang ketiga, qadaya as-siyasah. Kita masuk sekarang ke qadaya al-mabadi. Qadaya al-mabadi, qadaya tunaqish sihhat am adab sihha mabda' ma duna ta'ammuq fil kaifiyah. Nah, di sini apa definisi dari qadaya al-mabadi? Maksud dari qadaya al-mabadi di sini adalah mosi-mosi yang mana mosi tersebut mendiskusikan tentang betul atau tidak betulnya sebuah prinsip dasar, tanpa kita membahas secara lebih dalam terhadap sistem yang ada di dalam hal tersebut, seperti itu. Jadi yang dibahas secara umum ketika mosi mabda. Jadi mosi mabda ini kalau dia ada keluar di dalam mosi, di dalam judul, misalkan di dalam butulah ada keluar mosi mabda'i, maka kedua tim itu harus fokus dengan definisinya tadi apa. Mosi itu dia hanya mendiskusikan tentang apakah suatu prinsip dasar tersebut betul atau tidak. Jadi yang dibahas di situ adalah betul atau tidaknya, dan bukan mendalami bagaimana sistematikanya, bagaimana apa yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi yang dibahas itu secara dasar adalah betul atau tidaknya sebuah statement atau sebuah misalkan konsep dasar atau sebuah teologi atau sebuah wacana, sebuah pemikiran. Jadi yang dibahas betul atau tidakkah, seperti itu. Contoh di bawah, yu'minu hadzal majlis bihaqqit tamalluk bila hudud. Majelis ini mempercayai bahwasanya hak milik tanpa batas. Nah, di sini berarti kedua tim itu berdebat, ya, berdebat itu tidak masuk ke dalam bagaimana sistematika tentang hak milik, tapi mereka hanya berdebat apakah hak milik secara tanpa batas ini itu dibenarkan atau tidak. Jadi berkutat di situ aja. Jadi nggak perlu sampai ke mendalam, sampai ke sistematikanya secara mendalam, seperti itu. Konsep dasarnya seperti itu kalau judulnya seperti itu. Nah, karena banyak kalau di Indonesia khususnya biasanya mereka itu bahkan menuntut setiap judul debat itu harus ada yang namanya halul badil atau jalan keluar yang diganti setelah kita tidak setuju dengan satu hal, berarti apa kira-kira yang akan kita setujui, seperti itu. Nah, Markaz Munadharat kita ditekankan kalau seandainya mosinya seperti ini, maka yang harus kita titik fokus kita adalah bagaimana cara kita kaifa nunaqish fi hadzal mabda as-sahih wala khata. Jadi kita hanya berfokus di situ saja, duna ta'ammuq fi kayf. Nahnu lan nabhath yani tawilan, natahaddatsu tawilan an kayfiyah lianna hadzal mabda yani hadzal mabda sahih am ghairu sahih. Seperti itu. Biasanya mosi mabda'i ini itu diawali dengan kata yu'minu, seperti itu. Jadi mosi mabda'i itu setiap mosi biasanya ada kriteria-kriterianya, dilihat dari kata yang ada di depan. Kalau mosi mabda'i biasanya diawali dengan kalimat itu yang mosi mabda'i. Yang kedua ada namanya mosi taqyim. Mosi taqyim ini komparatif, ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Apa itu qadaya taqyim? Di sini ditulis imma an takuna taqyiman li amrin ma au muqaranatan baina amrayn. Jadi mosi taqyim itu adalah baik dia itu membandingkan dengan perkara yang lain atau membandingkan dua perkara yang telah ada. Jadi komparatif seperti itu, membandingkan dua hal. Contohnya, yara hadzal majlis anna fawaid al-hisar ala daulat Qatar tafuqu adraruh. Majelis ini berpendapat bahwasanya blokade Qatar oleh negara Teluk, blokade negara Teluk kepada Qatar itu lebih banyak mudaratnya, seperti itu. Maka
di sini kedua tim berarti mereka berkutat di mana perdebatan mereka? Perdebatan mereka berarti titik fokusnya adalah membandingkan apakah blokade terhadap Qatar oleh negara Teluk itu banyak mudaratnya atau tidak. Jadi banyak mudaratnya misalkan atau tidak banyak mudaratnya seperti itu. Jadi di muqaranah, jadi dibandingkan seperti itu. Bahwa maka oleh karena itu di sini kita lihat bahwasanya majelis melihat bahwasanya manfaat dari blokade terhadap negara Qatar itu lebih banyak mudaratnya seperti itu. Maka kedua tim titik fokus mereka berarti membandingkan antara memblokade Qatar banyak mudaratnya atau tidak memblokade Qatar dan tidak banyak mudarat. Jadi berkutat di 2 poin penting karena pada sejatinya ketika mosi sudah ada indikasi bahwasanya di situ ada 2 hal yang dibandingkan, maka titik poinnya adalah tidak jauh atau tidak lari dari perbandingan tersebut. Karena dari segi bahasa juga di sini kita lihat bahwa nama mosinya aja adalah si perbandingan. Kemudian yang terakhir ada namanya qadaya as-siyasat. Qadaya as-siyasat ini juga disebut qadaya istiratijiyah. Jadi mosi yang butuh yang namanya plan atau butuh yang namanya strategi jangka panjang. Kemudian nanti butuh yang namanya apa yang akan didapatkan kalau kita misalkan menerapkan strategi. Ini namanya qadaya as-siyasah. Jadi qadaya as-siyasah ini adalah itu adalah bagaimana sebuah tim menawarkan sebuah wacana atau sebuah perencanaan yang mana ini nanti kalau misalkan diterapkan pada sebuah lembaga atau instansi atau yang lain misalkan di masa yang akan datang seperti apa, bagaimana yang akan terjadi seperti itu. Atau misalkan strategi atau sistematika cara penerapan sesuatu. Jadi mosi yang berkaitan dengan qadaya as-siyasah itu seperti itu, yang berkaitan dengan pengaplikasian, penerapan, kemudian intinya yang berkaitan dengan jangka panjang yang belum dilakukan pada masa sekarang. Contoh di sini, sayamna hadzal majlis al-qiyadah liman hum duna 21. Majelis ini akan melarang mengendarai bagi orang yang umur di bawah 21 tahun. Nah, ini kan sejatinya kan belum diimplementasikan kan pelarangan mengemudi bagi orang yang berumur di bawah 21 tahun kan belum diimplementasikan, belum diterapkan. Nah, kalau seandainya diterapkan, ini nanti bagaimana dampaknya? Nah, ini yang titik fokusnya kedua tim adalah di sini seperti itu. Nah, itulah dia 3 judul yang ada di Markaz Munadharat Qatar. Mungkin bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang udah sering lomba, mungkin yang udah 20 kali atau 30 kali, mungkin udah paham lah masalah ini. Kita anggap ini sebagai ulangan saja supaya teman-teman tidak seperti itu. Mungkin ini terkait yang pembagian judul-judul atau macam-macam mosi yang ada di Markaz Munadharat Qatar. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya terkait qadaya al-mabadi, qadaya siyasah dan qadaya al-taqyim, dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke mas'uliyatul itsbat. Hal hunaka su'al atau soal? Silahkan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silahkan, Mas. Untuk qadaya mabadi itu hal kanat yatarakazu ala ta'rif au saminha ya Ustaz? Bagaimana? Qadaya mabadi itu lebih fokus ke definisi atau lebih luas dari cakupannya? Oh, kurang dengar. Coba ulang lagi, Mas. Qadaya mabadi. Saya bertanya yang tentang qadaya mabadi. Apakah qadaya mabadi itu cakupannya hanya fokus kepada ta'rif, definisi, atau lebih luas dari itu? Jadi qadaya mabadi ini
membahas tentang betul atau tidaknya sebuah wacana atau sebuah sistem atau sebuah tanggapan, sebuah statement. Jadi yang titik fokusnya adalah betul atau tidaknya. Kalau masalah ta'rif, maka di semua qadaya itu harus ada ta'rif. Kalau masalah ta'rif di semua qadaya itu ada namanya ta'rif. Tapi yang ditekankan di mosi yang berbentuk mabda. Mabda ini kan artinya pondasi. Nah, berarti titik fokusnya adalah membahas terkait apakah misalkan mosinya tentang sebuah wacana tadi kan, kepemilikan tanpa batas seperti itu. Apakah kepemilikan tanpa batas ini kalau dilarang itu betul atau tidak seperti itu? Nah, yang dibahas titik fokusnya adalah pelarangan kepemilikan tanpa batas itu betul atau pelarangan tanpa batas itu kepemilikan tanpa batas itu salah. Jadi dibahas itu dua, antara mabda hal hadza sahih dan mabda hal hadza khata. Tapi untuk terkait luasnya di ta'rif, maka setiap mosi itu memang ta'rifnya dia harus mani', harus membatasi, dan harus betul-betul ta'rif yang memberikan kejelasan, bukan ta'rif yang menjebak. Maksudnya ta'rif yang menguntungkan timnya dia saja seperti itu. Contoh, misalkan ada mosi judulnya seperti ini. Yara hadzal majlis annal faqra min ahadi asbab at-tatarruf. Majelis ini berpendapat bahwasanya fakir adalah salah satu sebab terjadinya tindakan terorisme. Kemudian datang si pembicara pertama dari tim pro, dia mendefinisikan kalimat al-faqr di sini dengan apa? Al-faqru fil aqidah, al-faqru fil ideologiyah, al-faqru fil ma'lumat. Maka ini sudah melenceng dari pembahasan seperti itu. Kenapa? Karena ta'rifnya dia tentang kalimat al-faqr di dalam judul ini itu menguntungkan tim dia saja dan akan membuat perdebatan akan mengkerucut kepada pembahasan yang namanya ideologi dan segala macam. Sedangkan yang dimaksud di dalam yara hadzal majlis annal faqr min ahadi asbabit tatarruf itu adalah bahwasanya fakir yang memang fakir materi secara material, bukan tentang ideologi dan segala macam. Contoh seperti itu. Maka berarti setiap mosi, baik itu mabda'i, siasi, ataupun yang lain, maka tim pro, terutama pembicara pertama, itu harus memberikan definisi yang global, yang mana membuat perdebatan tersebut menjadi maftuhah, menjadi open. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Atau ada yang lain? Afwan, Ustaz. Soali izan malah indal musabaqah ra'ayna kasiran anna hunaka al-mawdu' malah asqal li fariqi al-mu'alaf faqat masalan hadha ra'yu al-mutanazir kaifa nahnu nara au sanu'ti ka mawdu'in yara hadzal majlis anna al-ghas alladhi waqad fi kanjuruhan hadza afdal. Jadi soal saya di sini Ustaz, kan biasanya itu kalau mosi-mosi debat itu ada yang afdaliyah, istrategiyah, sama apa mabda'i Ustaz. Jadi kan biasanya judul debat itu ada yang kayak yang berat sebelah gitu Ustaz, untuk tim muwafaqah misalnya. Sedangkan yang mu'aradahnya itu lebih sulit gitu untuk mencari pembahasannya. Nah, itu gimana cara kita membuka wawasan kita gitu agar memahami, oh ini judul ini masuk ke bagian istrategiyah atau enggak masuk ke bagian sia-sia gitu, atau enggak masuk ke bagian mabda'i. Mungkin gitu soalnya Ustaz. Syukran. Sebenarnya seperti ini. Jadi pembagian jenis-jenis mosi yang dibagi oleh Markaz Munawwarat sesuai dengan yang 3 hal ini, itu adalah mosi-mosi yang memang sudah 50-50. Jadi memang yang sudah layak untuk diperdebatkan, bukan yang berat sebelah seperti itu. Nah,
pertanyaan tadi itu berarti sudah di luar yang ini. Pertanyaan Mas yang tadi, misalkan ada mosi yang misalkan yang kalau kita lihat secara jeli atau mungkin bahkan orang yang tidak aktif di debat pun atau orang yang tidak pernah debat, misalkan kalau lihat mosi tersebut dia udah yakin bahwa oh ini peluang di kontra misalkan sedikit seperti itu, maka itu kembali kepada orang yang membuat event tadi. Maka di awal saya bilang bahwasanya nanti harapan saya setelah beberapa hari ke depan, bagi teman-teman di sini mungkin yang punya punya kekuasaan atau punya link atau segala macam yang event, maka setidaknya nanti bisa diaplikasikan apa yang telah kita dapatkan di sini seperti itu. Karena lihat dari beberapa event yang ada di Indonesia seperti itu, memang banyak sekali kita jumpai mosi-mosi yang memang terkadang itu dalam tanda kutip itu bukan 50-50 untuk diperdebatkan seperti itu. Bahkan ada terkadang yang keputusan yang sudah final itu malah masih keluar judulnya dan dikasih kepada peserta untuk diperdebatkan. Nah, untuk yang seperti ini sudah keluar dari yang 3 tadi. Karena memang di Markaz Munadharat mosi yang sudah dibagi menjadi 3 macam ini memang mosi yang sudah 50-50. Jadi peluang untuk tim pro menang itu luas dan untuk tim kontra menang itu luas. Tergantung nanti di mana atau siapa tim yang paling greget untuk menunjukkan bagaimana mereka membawa atau mempackage argumentasi mereka supaya bisa menang melawan tim lawan seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Hayakumullah Syekhana. Hayakumullah. سامحوني فقط أنا أريد أن أخبركم بأني لا أتفقه كثيرا اللغة الإندونيسية. هل بإمكانكم أن تشرحوا لي قضايا التقييم والسياسة باختصار شديد؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. عفوا. بالنسبة للقضايا على حسب يعني كما تعلمت في مركز مناظرات قطر هناك في المناظرات أنواع القضايا. القضايا يعني تنقسم إلى 3 أقسام. أولا يعني المبدأ، يعني في قضايا المبدأ لازم يكون من كلا الفريقين، يعني لابد أن تكون النقطة، يعني النقطة التي يسير إليها الفريق هو صحة أم عدم صحة المبدأ. إذا لكل فريق يحاول أن يبرهن هل هذا المبدأ صحيح، فإذا المعارضة يحاول أن يبرهن بأن هذا المبدأ غير صحيح. إذا النقطة الأساسية والمناظرات تدور حول هذه. فإذا مثلا آنفا سيمنع هذا المجلس حق التملك بلا حدود، فإذا لابد أو لازم للموالي بأن تقوم ببرهان بأن يعني منع التملك إلى حدود هذا صحيح. كيف صحيح؟ إذا يبرهن كيف يكون هذا المنع للتملك بلا حدود هذا صحيح، كيف كانت طريقته، كيف يعني تطبيقه، كيف كانت مثلا نتيجته بلا بلا بلا. فإذا بالمصادفة الفريق المعارض لازم أن يبرهن أو أن يشرح كيف كانت موقفهم. يعني إذا هم من المعارضة لابد أن يقدم بأن هذا المبدأ يعني منع التملك بلا حدود هذا غير صحيح. إذا هو لابد أن يبرهن هل هذا المبدأ غير صحيح أم لا. مثلا غير صحيح، إذا لماذا غير صحيح؟ كيف كان؟ لماذا كان؟ وما النتيجة؟ وما حدث؟ وما إلى ذلك. فإذا النقطة تدور حول هذه الأمر. ثم الثاني قضايا التقييم.
في قضايا التقييم سهل، يعني المقارنة بين أمر أو مقارنة شيء بأمر ما، أو مقارنة أمرين الموجودين في الموضوع. مثلا آنفا هناك القضية المقارنة بين مثلا، أعطي مثال جديد، يرى هذا المجلس بأن ماذا؟ بأن الحصار لدولة قطر من قبل دول الخليج تفوق أضراره مثلا، فإذا هو يقوم بمقارنة بين الحصار وبين غير الحصار. يعني هو المعارض يتكلم كيف لو كانت قطر، يعني الدولة الخليج لم يقوم بالحصار، فإذا الموالي لابد أن يشرح كيف لو كان دولة قطر يقوم بالحصار، عفوا كيف لو كان دول الخليج يقوم بالحصار على دولة. إذا النقطتان التي تدور في المناظرة هي في هاتان النقطتان المهمتان. إذا في المقارنة أين الأفضل، الحصار ولا حصار، الحصار أو مش حصار، أين الأفضل؟ فإذا كل الفريق لابد أن يتمسك في هذا المسار. لازم لكل الفريق أن يتمسك في هذا المسار، ولا أحد من كلا المتحدثين أن يتهرب أو يحاول أن يتهرب من النص، يعني يحاول أن يبحث في موضوع أو بشكل أوسع مثلا. فإذا هم يعني خلاص يعني يتمسكون بأنهم يتناظرون في أفضلية الحصار أم غير الحصار مثلا، هكذا. ثم السياسية، القضايا السياسية يعني القضايا بما يتعلق مثلا عن القانون أو عن أي شيء لم يطبق بعد، فإذا إحنا بدنا نطبق هذا القانون. إذا لو طبقنا هذا القانون ماذا سيحدث وما النتيجة وماذا يعني سيكون في المستقبل؟ هل سيكون أسوأ أم غير ذلك؟ هكذا. إذا القضايا السياسية ويخطط، يعني يقدم التخطيط، كيف يكون تخطيطه هذا يعني أفضل عند مثلا الجمهور أو عند لجنة هيئة التحكيم، كيف يكون تخطيطه هذا أفضل. هذا بالنسبة للموالاة. أما الموضوع فإذا هو لابد أن يشرح بأن هذه الاستراتيجية أو هذا التخطيط يعني خلاص لا يصلح، أو مثلا لا يناسب عصرا، أو مثلا يعني هذا التطبيق سيضر، أو مثلا سيزيد الوضع سوءا وما إلى ذلك. إذا النقطة التي يعني تنطلق منها الفريقان هي النقطة: هل هذه الاستراتيجية إن يطبق هل سيكون هناك مثلا رفاهية، أو سيكون هناك مثلا إصلاح، أو سيكون هناك منفعة؟ بينما الفريق المعارض لابد أن يحاول بأن يبرهن لو طبقنا هذا المشروع، لو طبقنا أو لو نفذنا هذا التنفيذ، وهذا التنفيذ سيكون فاشل لأن هذا التنفيذ مثلا غير فعال، وهذا التنفيذ مثلا غير صالح لعصرنا الآن، هكذا. إذا هذه هي أنواع القضايا في مركز النظرات. جزاكم الله خيرا. نعم، أظن انتهى. هل هناك أي أسئلة؟ أو ممكن أنتقل أولا إلى مسؤولية الإثبات، حتى بعدين لو عندكم أي أسئلة أو تفاسير أو مداخلات تكتبون ونفتح المجال في الأوقات الأخيرة للسؤال. Faidan, sekarang kita membahas tentang mas'uliyatul itsbat. Mas'uliyatul itsbat ini titik tekan. Titik tekan maksudnya titik greget sebuah tim itu di mana ketika mosinya seperti ini. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh tim tersebut kalau mosinya seperti ini gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana nanti sebuah tim itu menyikapi kalau misalkan judulnya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama, kalau misalkan judulnya mabda'i berkaitan dengan prinsip,
dan segala macam, maka yang tim pro dengan judul, maka dia harus bisa apa? Isbat annal mabda' alladhi yatabannahu al-fariq wa yudafi'u anhu yasilu ila natijatil marghubah. Maka tim pro harus berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan bahwasanya prinsip yang dia bangun bersama timnya dan yang dia dukung mati-matian itu nanti akan benar-benar ada output dan ada hasilnya dan sesuai harapan nanti hasilnya seperti itu. Nah, jadi dia harus bertiga dengan timnya harus menunjukkan bagaimana bagaimana konsentrasi mereka tidak pecah dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan bahwasanya judul yang dia dukung atau yang dia setuju dengannya itu benar-benar ada manfaatnya atau ada nilai yang dia ingin. Seperti itu. Contohnya tadi seperti apa tadi contohnya? Saya hadzal majlis hakut tamalluk bila majelis ini akan melarang hak milik tanpa batas seperti itu. Maka tim pro dia harus menetapkan bahwasanya hak milik tanpa batas itu benar-benar dilarang dan akan efektif misalkan kalau dia dilarang dan nanti akan ada hasil dari pelarangan tersebut yang dia kemukakan bersama timnya. Maka kalau judulnya seperti ini, maka tim pro dia harus bersikap seperti apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan bahwasanya wacana atau prinsip atau misalkan teologi atau apapun yang dia dukung itu benar-benar nanti akan ada output, akan ada nilai yang mereka inginkan bersama untuk maslahatan bersama. Seperti itu. Berarti kalau ada mosi mabda'i, maka tim pro sikapnya harus seperti itu. Mulai dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga. Harus bertahan dengan ini, dengan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan tim kontra? Kalau mosinya itu mosi tentang mabda'i. Maka kalau tim kontra, dia sebaliknya. Dia harus bisa menetapkan bahwasanya prinsip yang dibangun oleh tim kontra itu benar-benar tidak akan ada hasilnya sama sekali. Malah bahkan menambah hal yang lebih buruk. Misalkan. Contoh berarti pelarangan hak milik tanpa batas yang dilakukan oleh tim pro itu tidak akan ada hasilnya sama sekali dan bahkan bisa memperkeruh suasana dan keadaan. Nah, berarti tim kontra harus fokus dengan titik mereka. Titik tujuan mereka seperti itu. Kenapa? Karena musinya seperti itu. Berarti dia harus berusaha mulai dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga untuk menetapkan bahwasanya prinsip yang mereka dengar atau yang mereka lihat yang ditawarkan oleh tim pro itu sama sekali tidak ada kait-mengaitnya atau tidak ada korelasinya dengan hasil yang mereka akan dapatkan atau bahkan mereka harus membuktikan kepada Lajnah Hayatul Tahkim bahwasanya pelarangan misalkan yang dilakukan oleh tim pro terhadap kepemilikan tanpa batas justru akan memperkeruh suasana atau bahkan mungkin bisa menimbulkan masalah baru. Nah, seperti itu. Berarti kalau mestinya tentang mabda'i, tentang prinsip, maka kedua tim harus punya prinsip yang dua tadi. Kemudian yang kedua, qadayat takhim, mosi komparatif, mosi perbanding. Apa yang harus dilakukan oleh kedua tim kalau seandainya mosinya ini mosi perbandingan? Maka setiap tim itu harus menetapkan, harus konsisten bahwasanya sesuatu yang dia dukung itu adalah yang paling baik, nggak ada yang lain. Nah, itu berarti dia pro. Berarti kalau pro, kalau ketemu mosi atau ketemu judul perdebatan yang ada di situ perbandingan antara dua hal, maka tim pro dia harus berusaha semaksimal mungkin bahwasanya yang mereka dukung ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Maka bagaimana keadaan, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh tim kontra? Maka tim kontra harus melakukan yang sebaliknya. Apa? Maka apa yang ditetapkan
oleh tim pro itu Recording stopped. adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi kedua tim itu berusaha membuat apa yang misalkan Tahkim tadi, seperti kedua tim itu sibuk untuk mencari mencari hal positif dan negatif. Ya kan kalau sudah misalkan membandingkan dua hal, itu kan pasti membahas tentang sisi negatif dan sisi positif. Maka di situ mereka pasti perdebatan mereka itu akan berkutat di apa? Adu argumentasi tentang sisi negatif dan sisi positif. Di antara kedua itu, siapa yang tim yang paling greget nanti berarti itu yang akan menang. Maka kedua tim dia harus konsisten. Maka kalau mosi perbandingan, maka tim pro harus konsisten bahwasanya hal yang dia dukung itu adalah yang paling baik di antara yang baik. Tidak ada lagi yang baik selain yang itu. Kemudian, kalau tim kontra berarti dia harus sebaliknya. Apa yang disampaikan oleh tim pro itu yang paling baik, maka mereka tim kontra harus bisa menetapkan kepada juri bahwasanya hal yang paling baik atau hal terbaik yang disampaikan oleh tim pro itu adalah hal yang paling jelek menurut tim kontra seperti ini. Jadi mereka harus bisa menjelekkan hal yang sudah baik yang telah dibuat oleh tim pro seperti itu. Karena tim kontra itu dituntut untuk harus mengkritik semua apa yang disampaikan oleh tim pro seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini namanya qadaya siyasa. Bagaimana kedua tim menyikapi kalau misalkan ada mosi seperti ini. Ada mosi strategi, ada mosi yang berkaitan dengan sesuatu yang belum dilakuin sama sekali. Bagaimana kedua tim ini menyikapi mosi tersebut? Maka kalau dia tim pro berarti hendaklah Recording in progress. Hendaklah tim pro ketika mendapatkan mosi tentang strategi atau tentang wacana yang belum diterapkan, maka tim pro harus bisa membatasi mekanisme pengaplikasian. Maksudnya bagaimana? Maka tim pro itu dituntut untuk bagaimana cara membatasi pembahasan tersebut dan bagaimana pembatasan yang mereka buat itu tidak menutup ruang lingkup dari tim kontra untuk bisa menyambung benang merah supaya kedua perdebatan itu bisa nyambung seperti itu. Jadi dia bukan bikin pemutus tali, tapi dia menyambung tali supaya nanti tim kontra juga bisa menyerang strategi yang dia sampaikan. Maka kalau mosinya tentang strategi, tim pro dia harus membuat pembatasan, harus dia membatasi terkait mekanisme bagaimana cara mereka untuk mengimplementasikan sesuatu yang akan diterapkan nanti. Recording stopped. Kemudian mereka juga Recording in harus progress. menetapkan bagaimana misalkan kalau seandainya pengaplikasian mereka terhadap sebuah peraturan, terhadap sebuah perencanaan, itu akan menyelesaikan masalah secara global atau bahkan hanya menyelesaikan masalah secara sebagian seperti itu. Berarti setelah dia membatasi pembahasan mereka, setelah dia membatasi bagaimana mekanisme tentang pengimplementasian apa yang akan mereka lakukan tadi, yang kedua mereka harus menetapkan bahwasanya ketetapan yang mereka akan lakukan atau implementasi yang akan mereka buat itu akan menyelesaikan permasalahan. Contoh misalkan, di sini kita langsung masuk ke judul. Majelis ini akan melarang misalkan mengemudi bagi orang yang di bawah umur 21 tahun. Maka bagaimana sikap tim pro kalau melihat mosi seperti ini? Dia harus bisa membatasi maksud mengemudi di sini apa gitu. Kan mengemudikan secara umum. Nah, maksudnya dia harus membatasinya. Maksudnya bagaimana? Harus membuat batasan yang jelas terhadap makna al-qiyadah di sini. Maksudnya gimana gitu. Kan masih secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus bisa membuktikan bahwasanya nanti kalau memang benar-benar orang yang berumur 21 tahun ke bawah itu dilarang untuk mengendarai,
maka ini nanti akan menimbulkan misalkan akan menyelesaikan masalah. Misalkan kalau nanti Recording stopped. anak yang umur di bawah 21 itu dilarang untuk mengendarai misalkan, maka nanti akan mengurangi risiko tingkat kecelakaan misal. Maka ini dia sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa membuktikan kepada juri bahwasanya ketetapan yang dia dukung ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dukungan dia terhadap pelarangan orang yang di bawah umur 21 untuk tidak mengendarai itu nanti akan berefek kepada apa? Pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh anak-anak yang di bawah umur mengemudi. Itu tadi. Maka ini sudah dianggap dia konsisten terhadap apa yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan musisi seperti ini. Kemudian yang ketiga, dia juga harus menetapkan bahwasanya nanti itu yang dia implementasikan, misalkan pelarangan pengemudi bagi orang yang umur di bawah 21 itu nanti emang benar-benar efektif. Dia harus bisa membuktikan kepada juri atau kepada hakim atau kepada orang yang ada di situ bahwasanya nanti pelarangan ini emang benar-benar efektif, bukan kaleng-kaleng misalkan seperti itu. Maka dia harus bisa membuktikan bahwasanya nanti ini akan benar-benar efektif. Misalkan lewat data atau lewat kejadian atau lewat apapun itu. Atau lewat misalkan pernyataan dari orang-orang besar. Jadi di dalam hujjah itu teman-teman bisa menyusunnya dengan perkataan orang-orang tokoh besar juga bisa memperkuat hujjah dengan data atau bisa memperkuat hujjah dengan misalkan survei atau dan lain sebagainya. Maka dia mungkin nanti bisa menambahkan bahwasanya dia menyatakan bahwasanya ada data survei yang mengatakan bahwasanya pelarangan ketika dilarang anak umur 21 tahun ke bawah untuk menyetir itu memang benar-benar menurunkan risiko tingkat kecelakaan di jalan. Misalkan ada survei seperti itu, maka dia menyebutkan seperti itu. Maka dia di sini sudah konsisten untuk menyebutkan efektivitas yang akan mereka lakukan seperti itu. Kemudian itu yang harus dilakukan oleh tim pro. Kemudian kontra, apa yang harus dia lakukan ketika nemu musik kayak gini? Maka kontra dia harus menetapkan, dia harus konsisten bahwasanya sama sekali kalau misalkan dilarang anak yang berumur di bawah 21 tahun untuk menyetir, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah dan nggak ada korelasinya terhadap penyelesaian masalah yang ada di misalkan terkait kecelakaan dan segala macam. Dia harus bisa membuktikan bahwasanya ini nggak ada korelasinya sama sekali. Dan bahkan dia mungkin bisa menambahkan bahwasanya terjadinya tingginya tingkat kecelakaan di jalan itu sama sekali tidak ada dari anak-anak yang mengemudi umur di bawah 21 tahun. Atau dia bisa menyebutkan faktor yang lain mungkin yang lebih banyak datanya yang menyebutkan bahwasanya itulah yang menyebabkan anak-anak misalkan atau orang-orang yang mengemudi di bawah umur 21 tahun mengalami kecelakaan. Berarti dia harus konsisten. Tim kontra harus konsisten. Menetapkan bahwasanya tidak efektif apabila larangan ini misalkan ditetapkan dan tidak akan ada hubungannya sama sekali dalam menyelesaikan permasalahan. Atau dia أستاذ أرجع أستميحك عذرا من إقطاعك باقي دقيقتين على انتهاء شرح بعد سنبدأ الأسئلة. Recording in progress. باقي دقيقتين على بعد ذلك نبدأ بفقرة الأسئلة والأجوبة. هم أفكار أستاذ. Qalil. Dikit lagi. Kemudian yang kedua selanjutnya dia harus bisa konsisten bersama timnya untuk menetapkan bahwasanya apabila diimplementasikan misalkan pelarangan ini maka akan justru menambah hal-hal yang tidak diinginkan atau menambah yang negatif atau menambah masalah yang lain. Misalkan ketika anak-anak dilarang umur 21 tahun mengendarai, itu justru nanti akan menimbulkan masalah yang lain. Berarti kedua tim itu dia harus mengedepankan strategi terbaik mereka
Itu kalau dia pro. Kalau kontra, dia harus bisa menjelek-jelekkan bagaimana jeleknya strategi apa yang disampaikan oleh tim pro seperti itu. Berarti di sini adu strategi. Kalau dia sebagai yang setuju dengan Mosi. Kalau yang tidak setuju dengan Mosi berarti bagaimana strategi yang bagus yang disampaikan oleh tim pro itu benar-benar jelek bagi mereka. Seperti itu. Nah, ilahuna. نشكر أستاذ أرجع على إلقاء المادة اليوم. الآن نبدأ بفقرة الأسئلة والأجوبة. إذا كان هناك من لديه سؤال فليتفضل في كتابة صندوق الأسئلة أو صندوق الدردشة. Kalau ada pertanyaan, ya silakan ditulisannya di kolom chat atau kolomnya Q&A. Silakan. Atau yang mau tanya pakai berbicara, ya raise your hand, please. إذا كان هناك من يسأل. يعني dari UGM Sahnang Narindar Ra, تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ashkurukum ala hadhil fursah al-as'ilah wa ismahu li an atakalam bilughah Indonesia li tashilan li wa tashilan lana. Nah, Afwan Ustaz, jadi pertanyaan saya adalah ketika di poin ketiga yaitu adalah al-qadaya as-siyasat. Nah, apabila tim pro itu sudah memberikan batasan dengan contoh tadi mengemudi di bawah 21 tahun itu akan membahayakan. Nah, sedangkan argumen yang diberikan oleh pembicara dari tim pro ini dari sudut pandang lalu lintas dan kejadian yang ada. Nah, sedangkan apabila tim kontra membantahnya dengan argumen psikologis tentang tentang kebijakan pemerintah juga terkait larangan seperti itu karena bersifatnya masih tujuan, apakah boleh dan apakah itu bisa menjadi debat yang terbuka, Ustaz? Kalau di dalam munazarah, data dibalas dengan data. Sebaiknya kalau kita mengkritisi, misalkan dari segi ekonomi, maka kita harus membalasnya dengan ekonomi. Kalau dibahas dengan yang lain juga nggak apa-apa, tapi lebih baik yang linear. Kalau dia misalkan membawa tentang pasal, berarti nanti dia yang membahas juga, yang membantah juga misalkan membawa tentang pasal juga. Diusahakan tetap satu seperti itu. Oke, syukran Ustaz. سؤالا ربما من صندوق الأسئلة. Ada soal, untuk yang mabda strategia, apakah tim kontra harus memberikan strategi baru yang lebih baik? Apakah ketika mosinya strategi, apakah tim kontra itu harus mendatangkan strategi baru? Ini sebenarnya juga sering ditanya tentang mosi tentang hakim juga tentang misalkan perbandingan dua hal. Ini bagus-bagusan mana nih? Misal. Banyak juga yang nanya bagaimana misalkan kalau ada yang mengedepankan masih ada yang lain di luar yang dua ini yang bagus gitu. Nah, itu kan berarti mendatangkan sesuatu yang lain. Kalau di mosi siasi, maka kita kalau yang saya dengar mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah dengar yang lain juga silakan. Itu kita tidak diharuskan untuk mendatangkan hal yang lebih baik yang lain, karena nanti justru akan menambah anta satazid nitaq al-wasi' fil munadharat, yani tuhawil بدأت ترسم ميدان النظر أرضية النظرة بدأت ترسم وترتب وفي النهاية تريد أن تتوسع يعني تريد أن توسع هذه الرسم في المناظرة. Kamu berusaha untuk membahas hal yang lain. Maka tidak disarankan kalau misalkan mereka mencari atau mengedepankan strategi baru yang lebih bagus. Seperti itu. Tapi banyak sih. Tapi ya
Ya fokus aja di bagus atau tidaknya strategi itu gitu. Efektif atau tidaknya. Antum kalau misalkan kontra tetap konsisten di situ aja. Seperti itu. Oke, dan Muhammad Izzuddin, ya silakan Tania. Muhammad Izzuddin yang ada raise hand itu bisa tanya, boleh open mic. Nggak mau ya, ada ini Elno Pratra ya. Baik. Assalamualaikum. Syukran ala hadzal fursah ya Ustaz. Tashilan li wa tafhiman li antiku Indonesiatan. Jadi Ustaz, untuk yang judul yang strategi, kan tadi antum jelaskan kita itu harus yang tim pro itu memberikan pembatasan. Nah, tapi pembatasan tersebut tidak menutup ruang lingkup suatu perdebatan itu. Nah, jadi gimana cara kita untuk membuat sebuah pembatasan, sedangkan pembatasan itu tidak menutup ruang lingkup atau tema yang kita perdebatkan itu, Ustaz. Mungkin hanya itu soalnya, Ustaz. Syukran. Sebenarnya pembatasan ini berarti syarat harus ada di limitasi. Maksudnya pembatasan ini adalah dia menyebutkan secara gamblang, secara jelas. Contohnya di sini majelis ini akan melarang mengendarai bagi mereka yang berada di bawah umur 21 tahun. Maka tim pro di sini dia harus memperjelas di sini maksudnya bagaimana. Nanti bagaimana? Nanti akan berapa lama dilarang gitu. Apakah nanti setelah dilarang kemudian masalahnya hilang, apakah pelarangan akan tetap berlanjut? Nah, itu maksud dari pembatasan. Jadi bukan secara harus dibatasi. Dia lebih sistematis, lebih rapi lagi karena kan dia strategi ke depan. Berarti strategi ke depan harus ada alamadal qarib, ada alamadal ba'id seperti itu. Nah, jangka panjang, jangka pendek. Di situ sebenarnya lebih ke situ. Jadi dia memang benar-benar memberikan menyatakan sikap mereka yang lugas dan tegas bahwasanya misalkan pelarangan ini nanti durasinya sekian. Nanti kalau memang misalkan nggak ada, nanti kita lanjut pelarangannya. Atau mungkin nanti sudah hilang selesai masalah, pelarangan di stop. Nanti apalagi next misalkan. Jadi maksudnya seperti itu. Maksudnya bukan memang membatasi secara harus benar-benar dibatasi. Maksudnya adalah bagaimana menyiapkan mekanisme yang bagus. Karena kan posisiasi ini kan dia belum diterapkan sama sekali. Kita ngomong berandai-andai. Kita ngomong yang kayak apa yang akan dilakukan, ya akan datangkan apa yang akan dilakukan belum dilakukan sama sekali. Maka di sini mereka akan adu strategi mana yang paling baik karena emang diadakan sekali. Jadi tahdid ini dia bukan benar-benar harus maksud tahdid itu bukan membatasi secara spesifik harus membatasi, enggak. Maksudnya adalah bagaimana cara kita memperjelas misalkan kalau kita melarang, bagaimana pelarangannya, apakah selamanya dilarang, kan nanti pelarangannya efektif, lanjut lagi atau berhenti. Itu maksud dari tahdid. Berarti Ustadz, jika seandainya tim pro menyampaikan tahdid ini, berarti tim kontra bisa menyangga tim pro. Ya, mereka tidak menjelaskan secara spesifik strategi apa sih yang akan mereka lakukan, hasilnya itu apa. Berarti bisa dibantah oleh tim Orodonya, Ustaz. Ya, jadi berarti antum nanti bisa jadikan sebagai pernyataan. Kaif tamna hatta mata tamna wa ba'da an tawaqqaf wa ba'da an tahat al-mushkilah hal tastamirru fil mana dan lain sebagainya. Misalnya bisa ditanyakan. Syukran Ustaz.
Oke. حسنا أشكرك على الإجابة. Ada ini soal di apakah harus ada solusi yang ditawarkan dalam setiap musim yang diajukan dan ada lain apakah ada kriteria khusus terkait ketiga mabda. ترجمي أنا مش فاهم إيش ترجمة للعربية. العربي هل يجب علينا أن نعرض حل في كل محاضرة؟ وهل هناك خصائص أو فروقات في كل نوع من أنواع القضايا؟ الحل هل هناك حل يختلف هل هناك خصائص للحل من نوع إلى نوع في القضايا؟ هل لازم أن نقدم الحل في كل القضايا؟ هذا هو السؤال الأول. نعم. على حسب القضايا يعني tergantung dengan mosinya tadi. Jadi nggak semua mosi itu dia harus mendatangkan solusi atau harus tim kontra itu mendatangkan solusi baru seperti itu. Jadi nggak harus. Jadi bukan berarti nggak bisa loh ya, bisa aja. Cuman ya nggak harus dia. Kalau emang karena di Indonesia biasanya sering kayak kalau kita nggak, misalkan kita kontra, kalau kita nggak nyusun solusi baru itu kayak jadi senjata yang akan menjadi makan tuan. Maksudnya itu nanti misalkan hadhil mu'aradah lam takun bihalil badil ma'ana bla 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 dan segala macam. Karena sebenarnya kontra juga dia tidak harus mendatangkan solusi baru seperti itu. Kalau memang dia datangkan ya bisa-bisa aja. Cuman setahu saya di Markaz Munadharat Qatar dia tidak harus ada hal badil, ada sesuatu yang diganti. هكذا. أوكي تمام شكرا أستاذ. أرجع نسمح لأبي داتل أن تتفضل أن تسأل. Syukron Kak untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazah, ya Ustadz. Tadi kan sempat dibahas ada pembagian judul. Nah, yang saya tanyakan itu di bagian perbandingan. Nah, untuk perbandingan itu ketika di dalam tim kontra itu untuk mempertahankan argumen yang sudah disampaikan itu bagaimana caranya? Karena kan tentunya dalam perbandingan itu pasti tidak akan bisa menemukan solusinya karena dari pro sendiri juga ada argumen sendiri dan dari yang kontra juga ada sendiri. Sedangkan di bagian perbandingan tadi jenengan menjelaskan perbandingan itu bisa dengan cara yang lain atau dengan cara yang sudah ada begitu atau komparatif. Terima kasih. Jadi kalau judulnya perbandingan yang harus diperhatikan bagi kedua tim konsistensi mereka untuk membuktikan bahwasanya yang mereka omongin bagus itu memang benar-benar yang terbaik setiap tim baik itu kontra ataupun pro. Berarti dia memang benar-benar konsisten bisa menetapkan melalui argumentasinya bahwa yang mereka bilang bagus itu memang paling bagus dan yang menurut mereka paling bagus itu nanti akan ada hasilnya seperti itu. Contoh di sini majelis ini berpendapat bahwasanya faedah daripada blokade terhadap negara Qatar itu melampaui mudaratnya seperti itu. Maka kedua tim, kalau tim pro berarti dia harus menetapkan bahwasanya faedah dari blokade terhadap Qatar itu emang benar yang paling bagus, emang lebih banyak lebih banyak bagusnya. Emang lebih banyak bagusnya, nggak ada yang lebih bagus daripada selain memblokade Qatar. Berarti kalau tim kontra, dia juga harus menekankan bahwasanya
tidak bahwasanya memblokade Qatar itu adalah sesuatu hal yang tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Kenapa? Karena dia dari tim kontra, dia harus berusaha membuktikan bahwasanya yang menurut mereka baik itu di tim kontra berarti harus bisa dibalikkan lagi bahwasanya itu adalah hal yang sama sekali tidak baik. Berarti idzan bahwasanya faedah dari blokade terhadap negara Qatar itu sama sekali tidak sama sekali baik, tidak sama sekali banyak mudaratnya, tapi lebih banyak yang baiknya. Jadi kedua tim harus konsisten kepada penetapan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka nyatakan itu baik, itu memang baik. Kalau kontra berarti apa yang dibilang oleh tim pro paling baik, berarti mereka harus membalikkannya menjadi itu yang paling tidak baik atau yang paling jelek. Dan tidak akan ada solusi dari hal tersebut. Berarti tim kontra di sini, dia harus menetapkan bahwasanya tidak akan ada solusi yang didapatkan ketika majelis ini berpendapat bahwasanya negara Qatar, bahwasanya blokade terhadap negara Qatar itu lebih banyak misalkan mudaratnya. طب نشكر أستاذ أرجاء هذه الأجوبة. شكرا جمهورنا الكريم والمشاركين الأعزاء على أسئلتكم وتفاعلكم، ونعتذر انتهى وقت الأسئلة. نستكمل الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى. أولا أعتذر أيضا بسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادتي. يتعذر أستاذ سلمان من مركز مناظرات قطر بالحضور اليوم، ربما سيحضر غدا أو في آخر يوم. نعتذر على عدم وجود الأستاذ سلمان. ونختتم الآن بأخذ صورة ربما معا. أسأل الكوميتي أن نأخذ صورة. أرجو من الجميع أن يفتح الكاميرا كلو بيسا open cam. الله. طب نأخذ الصورة الأولى، الشاشة الأولى. 1 2 3. نأخذ الصورة الشاشة الثانية، الصفحة الثانية. واحد اثنان ثلاثة. الصورة الثالثة أو الصفحة الثالثة. واحد اثنان ثلاثة. الصفحة الرابعة. واحد اثنان ثلاثة 4. الصفحة الخامسة. واحد اثنان ثلاثة. الصفحة السادسة الخامسة والسادسة. واحد اثنان ثلاثة. الصفحة الأخيرة. واحد اثنان ثلاثة. أيضا أرجو من الحضور المشاركين أن يقوموا بتعبئة الحضور في الرابط. يوجد رابط في صندوق الوصف di chat, ada linknya untuk presentasi untuk absen الحضور. ونشكركم جميعا على الحضور، ما شاء الله. نشكركم على تفاعلكم والأسئلة. نلتقي بكم غدا مساء إن شاء الله توقيت إندونيسيا الساعة 7:30. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nashkurukum Ustadz Sahni. Jazakallahu khairan. Recording stopped.